Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang tafsir juz 30. Kita sudah sampai surat Al-Alaq. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga, 4 dan 5 insyaallah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Ai Iqra ya Muhammad wa rabbukal azimul akrim. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Ya. Bacalah Al-Quran, wahai Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Maha agung, lagi maha mulia. Alladzi la yusawihi wa la yudanihi karimun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya atau menandinginya kemuliaannya. Ada orang mulia? Banyak orang mulia. Tapi apakah kemuliaan manusia dapat menandingi, menyamai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Maka di sini kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La yusawihi wa la yudanihi karim. Maka tidak ada yang dapat menyamai kemuliaan Allah, tidak ada yang bisa kemuliaannya mendekati kemuliaan Allah, enggak ada. Ya. Manusia mulia, iya, Nabi Muhammad mulia. Ya, para nabi mulia, tapi kemuliaan para nabi dan rasul tidak sama dengan kemuliaan Allah, apalagi kemuliaan kita manusia biasa. Ya. Wa qad dalla ala kamali karamihi annahu 'allamal 'ibad ma lam ya'lamu. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hamba-hambanya apa-apa yang mereka tidak ketahui. Artinya apa? Orang yang mengajarkan ilmu itu termasuk orang yang mulia. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia mengajarkan kepada hamba-hambanya apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Artinya orang-orang yang mengajarkan ilmu ya kepada orang yang belum tahu. Ini perhatikan beda. Karena ada orang ngajar ilmu kepada orang yang sudah tahu ilmunya. Berarti orang yang sudah tahu ilmunya hanya sekedar apa? Murojaah.
Ya enggak? Murojaah, dia sudah tahu, sudah paham, kita kasih ilmu. Ya mereka sudah tahu, sudah paham. Berarti mereka hanya sekedar murojaah, mengulang ilmunya. Tapi ketika kita memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu sama sekali, ya, kayak dulu kamu belum tahu nahwu shorof, belum tahu bahasa Arab, kosakata masih sedikit, ya, hafalan Qur'annya masih sedikit, sekarang sudah juz-juzan. Maka apa? Ini menunjukkan kemuliaan. Tadinya tidak tahu apa-apa, sekarang menjadi tahu, maka inilah kemuliaan yang Allah berikan. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, mengajarkan ilmu kepada siapa? Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang ya mengajarkan ilmu bil qalam, dengan pena. Makanya ya, ketika kalian menuntut ilmu, maka wajib ada peralatan-peralatan yang harus dibawa. Apa itu? Pena, buku untuk mencatat. Ya. Maka dalam sebagian ya perkataan para ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Loh, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Mencatatnya, menulisnya. Ya, maka kalau ada orang menuntut ilmu, ya, loh kok tidak membawa buku catatan, tidak membawa pena, ilmu yang dia tangkap akan cepat hilang. Loh, kenapa? Karena dia nangkapnya hanya di memori otaknya saja, dihafal. Sedangkan hafalan itu sehari 2 hari kemudian bisa lupa. Bahkan apa? Hilang. Tapi ketika kita menuntut ilmu kemudian dicatat ya faidah-faidah, keutamaan-keutamaannya, maka ketika kita lupa, kita bisa membuka kembali buku catatan kita. Oh, ternyata kemarin kita telah mengkaji hadis ini, maksudnya seperti ini, faidahnya, kesimpulannya seperti ini. Ya. Maka ini yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al-insan, manusia, yaitu Nabi Muhammad dan seluruh umatnya, ma lam ya'lam, apa-apa yang belum diketahuinya. Ya, apa-apa yang belum diketahuinya. Fanaqalahum min dzulmatil jahli ila nuril ilmi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan mereka dari kegelapan kebodohan, gelapnya kebodohan menuju terangnya ilmu, menuju cahaya ilmu. Lihat bagaimana dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab, mereka pakaian saja tidak sempurna. Ya, mereka membunuh anak-anak perempuan. Begitu bodohnya jahiliyah. Tapi ketika Allah utus Nabi Muhammad SAW, Allah memindahkan gelapnya kebodohan menuju kepada terangnya cahaya ilmu. Sehingga apa? Orang-orang Arab menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Ya, menjadi pemimpin dunia khalifah. Yang tadinya mereka rakyat biasa, orang-orang biasa, tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan ilmu, ternyata apa? Kehidupan mereka berubah drastis. Ya. Bahkan apa? Mereka menjadi para pemimpin dunia. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau seandainya kita ingin sukses, kita ingin meraih kemenangan demi kemenangan, maka rajinlah membaca buku, rajinlah menulis,
Ya, rajinlah membaca dan rajinlah menulis. Perbanyak literasi, bacaan-bacaan. Ya. Jadi yang namanya thalibul ilm, penuntut ilmu, itu tidak hanya sebatas membaca buku-buku kitab, tapi juga membaca buku-buku tentang pengetahuan. Tapi didasari tentang apa? Ya tadi buku-buku agamanya, fikihnya, bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul, ya. Itu. Buku-buku Islamnya dikuatkan dulu, ya. Gitu. Karena memang segala sesuatu sekarang ditulis, ya. Karena kalau tidak ditulis maka apa? Akan hilang. Hadis ditulis, Al-Qur'an ditulis, bahkan sekarang dicetak, ya kan? Kitab-kitab hadis ditulis. Coba kalau seandainya kitab-kitab hadis tidak ditulis, kita tidak akan pernah membaca hadis-hadis Rasul. Kita tidak akan pernah bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau seandainya Al-Quran tidak ditulis, maka kita tidak pernah membaca kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran, makanya Al-Quran ditulis. Bahkan pada zaman Nabi saja, ketika wahyu turun, ya, Zaid bin Thabit menulis Al-Quran di pelepah-pelepah kurma, di bebatuan, kemudian dikumpulkan dulu. Ya, belum ditulis ke kertas. Namun pada masa Khalifah Abu Bakar mulai ada pergerakan, perubahan, ya. Yang tadinya ketika Nabi turun wahyu kepada Nabi ditulis di pelepah kurma, dedaunan, di bebatuan, makanya dikumpulkan. Kemudian pada masa Abu Bakar mulai bertahap ditulis di lembaran-lembaran kertas. Begitu juga dengan hadis. Setiap perkataan Nabi dicatat. Supaya apa? Supaya menjadi warisan ilmu bagi generasi umat setelahnya. Makanya kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca tafsir. Ini kan karangan para ulama. Kita membaca syarah hadis, Sahih Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Itu semua karena apa? Karena perantara penulisan. Maka kalau tidak ditulis ilmu itu, maka niscaya ilmu akan hilang begitu saja. Ya. Maka di sini penting sekali tentang ya kaitan ilmu dengan penulisan. Ya, kalau ingin mendapatkan ilmu maka tulis. Ini sudah menjadi ya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara apa? Nuntut ilmu dengan apa? Menulis. Ya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan cara menulis. Karena kalau tidak ditulis maka bisa segera hilang, ya. Maka inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah cukup sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.